Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Rida Muzaki. Saya ingin menjelaskan mengenai mind map, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Definisi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pengertian ini perlu disampaikan agar kita dapat memahami substansi wawasan kebangsaan sehingga memiliki cara pandang sebagai warga negara yang berwawasan kebangsaan. Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang selama ini telah kita dapatkan melalui pendidikan formal perlu dimantapkan sebagai konsekuensi menjadi abdi negara. Lanjut ke sejarah. Pada tanggal 20 Mei 1908, itu terbentuknya organisasi Budi Utomo oleh para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stopia. Kemudian pada 25 Oktober 1908, terbentuknya Perhimpunan Indonesia yang dimana dibentuk oleh beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda, yang diawali bernama Indische Vereniging, kemudian menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian pada 30 April 1926, Kongres Pemuda pertama itu menghimpun organisasi pemuda seperti Yong Yapa, Yong Sumatera, dan lain-lain. Di sini masih bersifat diskusi dan mengenalkan ide kebangsaan. Kemudian pada 27 sampai 28 Oktober 1928, yaitu Kongres Pemuda II. Tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda berdasarkan pembaruan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada 1 Maret 1945, BPUPKI melahirkan rumusan dasar negara dari tokoh top seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Kemudian pada 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk, kemudian pada nantinya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan. Sejarah tersebut membentuk 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ke identitas negara yang terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kita masuk ke bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pada bagian sejarah, pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi agresi militer Belanda yang kedua, di mana Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Republik Indonesia dan menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah tokoh lainnya. Pada tanggal 22 Desember 1948, dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, berfungsi sebagai kelanjutan pemerintahan Republik Indonesia dan sebagai bentuk perlawanan diplomatik dan administratif terhadap kependudukan Belanda. Kemudian pada 13 Juli 1949, PDRI dinyatakan berakhir, di mana ini menandakan keberhasilan perjuangan diplomatik dan semangat bela negara tanpa kekerasan fisik. Kemudian pada 18 Desember tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden di mana menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Berikut nilai dasar bela negara yang terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kemudian penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara di tempat kerja. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan persatuan dan kesatuan dan menjaganya dalam kebinekaan, kemudian meningkatkan kompetensi dan kinerja, kemudian menjaga integritas serta etika dalam bekerja. Yang terakhir yaitu berdedikasi tinggi dalam mengabdi kepada rakyat dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.